Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pengantar LKPJ Bupati Ngawi tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna setempat pada Rabu 27 Maret 2024. Rapat yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar tersebut dihadiri Bupati bersama Wakil Bupati Ngawi, jajaran Forkopimda dan Kepala OPD terkait serta anggota DPRD. Rangkaian rapat paripurna diawali dengan penyampaian pengantar LKPJ tahun 2023, kemudian penandatanganan berita acara LKPJ tahun 2023 dan penyerahan draft pengantar LKPJ Bupati tahun 2023. Dalam laporan kinerja selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono di hadapan legislatif, ada sejumlah catatan yang dijabarkan. Beberapa di antaranya soal jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi yang bertambah. Total angka kemiskinan naik tipis kurang dari 1%. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi justru naik menjadi 4,4% dari sebelumnya 3,1%. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono saat ditemui usai rapat paripurna menuturkan, menurutnya angka kemiskinan di sejumlah daerah lain juga ikut meningkat, tidak hanya di Kabupaten Ngawi. Terkait kenaikan pertumbuhan ekonomi, itu dilihat dari adanya kenaikan harga padi 75% lebih. Cuman ada beberapa capaian indikator kinerja utama Bupati, lainnya meningkat, lainnya sesuai dengan target, meningkat ataupun dalam capaian yang baik, tapi satu terkait kemiskinan kita ini justru meningkat. Memang di beberapa daerah itu meningkat semua. Nah, ini yang kemudian meningkatnya ini cara menghitung dan sebagainya. Kemarin Wakil Bupati nyampaikan kepada BPS karena di tahun-tahun itu justru petani-petani kita ini kan mengalami kenaikan harga padi, ya, karena 70% lebih masyarakat kita ini petani. Apakah ada korelasinya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya? Jadi kalau yang lainnya mungkin naik karena mungkin akses kepada pangan itu jadi rendah, sehingga dia jadi minus, tapi Ngawi ini kan jadi naik gitu loh. Kok harusnya kan ada penurunan kemiskinan dan sebagainya. Nah, ini masih dicoba komunikasi dengan BPS seperti apa penghitungannya dan sebagainya. Ini menjadi ranahnya Bapak Wakil Bupati karena beliau ketua tim percepatan penurunan angka kemiskinan daerah, yang insya Allah kalau melihat trends dari masyarakat kita ini ya terkait pertaniannya semakin hari juga semakin baik seperti itu. Sehingga diharapkan lewat kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini sebagai trigger pemicu untuk penurunan kemiskinan. Sementara itu, Heru Kusnindar menambahkan dari capaian kinerja yang sudah dijelaskan dan mungkin masih ada yang kurang, ia menyadari itu akan menjadi evaluasi eksekutif agar lebih baik lagi. Kedepannya, melalui panitia khusus atau pansus, legislatif akan memberikan rekomendasi yang dirasa perlu terkait LKPJ tahun anggaran 2023. Artinya kalau kita bicara tentang sebuah penilaian, maka sebenarnya sebuah target sih yang harus kita lakukan. Bagaimana agar kemiskinan yang harus kita kejar, kita tekan sebegitunya. Untuk apa? Nah, artinya sisi lain tidak mudah memang sebagai proses telah kita lakukan. Kalaupun itu masih dalam catatan cukup tinggi, maka ya perlu kita evaluasi. Kadang kita juga melihat gitu, baik data itu angka, tidak semuanya. Kadang kita juga merasa kaget gitu, misalnya masih segitu ya. Apakah ini juga faktor-faktor lain yang mungkin kita tidak melihat gitu ketika memudahkan dalam tanda kutip ya untuk memberikan semacam surat keterangan dan sebagainya ketika fakta di lapangan itu sebenarnya tidak dan sebagainya. Tapi secara teoritis memang apa yang dilakukan ini terus dikejar bagaimana menurunkan angka kemiskinan ini harus cukup drastis. Paling tidak nanti di Jawa Timur progresnya dari tahun ke tahun terus akan jauh lebih bagus. Menurut saya perlu sih sebenarnya itu ada lebih peningkatan banyak hal kan.
banyak hal. Karena kalau kita bicara tentang sebuah idealisme, itu bagaimana sih kemiskinan ketika pemerintah itu berbuat hanya seperti itu, misalnya seperti itu. Nah ini tidak hanya pemerintah kabupaten, sebenarnya bagaimana pemerintah desa, bagaimana mensupport itu, bagaimana founder atau LSM yang ada, sebenarnya lebih bagaimana kita dari awal itu untuk membuat sebuah pemberdayaan. Ketika pemberdayaan dilakukan, saya yakin dengan pelatihan yang bagus, seseorang itu akan bisa memaksimalkan potensi dirinya. Keilmuan ditunjang dengan pembiayaan, misalnya seperti itu. Maka akan tentunya ketika kesejahteraan atau pendapatannya tambah, itu otomatis sebenarnya angka kemiskinan akan dapat ditekan lebih baik. Tidak hanya masalah kebawaan pemerintah dengan yang menurut saya kurang begitu mendidik banget, nyoh tak kei bantuan, bukan wujud yang nyata dimulai dari pemberdayaan manusianya. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.